Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support channel YouTube saya. Teman-teman udah klik video saya, nonton video saya, Masya Allah terima kasih banyak. Saya cuma bisa mendoakan kebaikan buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dan keluarganya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecukupan atas segala kebutuhan teman-teman semua. Pokoknya semoga segala kebaikan Allah lingkupi buat teman-teman semua dan keluarganya. Amin. Karena saya pedagang makanan, jadi video saya kebanyakan video lagi bikin dagangan ya teman-teman. Tapi banyak juga kegiatan ibu rumah tangga atau kegiatan istri di rumah ya teman-teman. Kayak bebersih, nyuci pakaian dan sebagainya lah ya, selayaknya yang dilakuin sama aktivitas seorang istri di rumah. Nah kali ini saya lagi mau coba bikin dagangan itu choco chips cookie gitu ya teman-teman. Nah ini saya baru dapat resepnya, tapi lagi-lagi ini saya modifikasi sampai dapat takaran yang pas, terus sesuai selera saya dan kira-kira cocok gitu sama selera yang beli makanan saya. Pokoknya untuk detail takarannya dari resep yang dibutuhkan untuk bikin choco chips cookies ini, teman-teman tinggal lihat di layar aja ya teman-teman, itu semua udah tertulis. Jadi seandainya ada teman-teman yang mau bikin atau ada yang mau recook dari resep yang saya bagikan ini, monggo boleh dicatat atau mau di capture aja gitu ya biar gampang. Nah ini saya lagi timbang-timbang ya teman-teman, ini tuh saya pakai butter atau margarin susu ini ya teman-teman, yang saya pakai merek Marmila. Terus ini saya masukin brown sugar, terus ini saya masukin icing sugar. Itu tuh gula pasir gitu bisa sebenarnya, cuman kalau gula pasir biasa tuh suka ada tekstur ngeretes gitu ya. Tekstur kletes-kletes gitu ya teman-teman. Jadi baiknya sih pakai gula halus gitu atau icing sugar ini ya teman-teman. Ini saya beli di Shopee. Seandainya ada teman-teman juga yang mau beli, nanti insya Allah link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi ini yang saya barusan masukin ya, tadi saya bilang butter lebih enak lagi, cuman karena saya mau jual dengan harga ekonomis, jadi saya pakai Marmila atau margarin susu ya teman-teman. Terus ada brown sugar. Kalau brown sugarnya ini saya belinya di Indomaret aja. Indomaret ngeluarin produk ini ya teman-teman, jadi saya pakai produknya Indomaret untuk brown sugarnya, dan icing sugarnya saya belinya di Shopee. Oke, untuk bahan semua udah ditimbang. Jadi ini saya mau mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi ya teman-teman. Pokoknya sampai dapet tekstur yang udah creamy. Terus dia lebih lebih mengembang gitu ya teman-teman. Terus ini sesekali saya berhenti dulu karena dia tuh menyebar ke dinding-dinding wadahnya. Jadi teman-teman bisa dirapihin dulu baru lanjut lagi untuk nge-mixer. Jadi ini nanti warnanya udah sampai kayak gini ya teman-teman, udah agak mengembang dan udah mulai creamy. Teman-teman boleh hentikan untuk mixernya. Oke, tahap selanjutnya ini mau langsung saya masukin telur. Saya pakai 1 butir telur ya teman-teman, dan habis itu saya masukin vanili. Teman-teman boleh juga pakai vanili ekstrak yang kayak gini atau pakai vanili bubuk juga monggo, silakan sesuai yang teman-teman punya. Pokoknya sama-sama pakai vanili aja. Oke, kalau udah 2 bahan ini masuk, lanjut ini kita mixer lagi ya teman-teman sampai tercampur rata. Dan ketika saya lagi nge-mixer ini tuh aroma yang keluar tuh enak banget, padahal belum di ini ya teman-teman, belum dipanggang. Biasanya kan kalau bikin kue aromanya keluar tuh ketika udah dipanggang, tapi ini tuh pas lagi nge-mixer aja tuh aromanya tuh udah enak banget menurut saya. Jadi kayak lagi di toko bakery gitu aromanya. Ini kayaknya aromanya tuh dari brown sugarnya itu ya teman-teman. Jadi tuh kayak aroma manis tapi gimana ya, pokoknya enak deh gitu. Sulit menggambarkannya. Nah udah lanjut ya teman-teman, itu untuk telurnya udah tercampur rata sama vanilinya. Jadi ini lanjut saya mau masukin bahan keringnya. Ini saya pakai terigu protein sedang ya teman-teman. Terus juga ini saya masukin soda kue.
Untuk bahan keringnya, ini saya ayak ya teman-teman biar nggak ada yang bergerindil, karena setelah ini tuh saya udah nggak akan pakai mixer lagi gitu ya. Jadi pakai spatula aja untuk ngaduknya. Nah ini teman-teman untuk mengaduknya tuh jangan sampai terlalu lama atau jangan sampai terlalu kenceng, karena kan ini udah masuk tepung terigu ya teman-teman, jadi pasti ada glutennya. Kalau terlalu lama atau terlalu kenceng, takutnya itu dia mengeras gitu ya teman-teman untuk si cookiesnya ini. Dan barusan tadi saya masukin garam ya teman-teman, dan lanjut ini saya untuk ayak sampai benar-benar selesai habis semua bahan keringnya, dan lanjut kita aduk menggunakan spatula aja. Jadi ini choco chip yang teksturnya chewy, soft gitu ya teman-teman, bukan yang kering kayak biskuit gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini udah selesai, ini saya aduk, metodenya kayak memutar membalik gitu aja ya teman-teman. Tapi pasti teman-teman udah paham lah ya. Rata-rata kalau bikin kue diaduknya memutar membalik kayak gini. Pokoknya ini kalau udah sampai tercampur rata udah cukup ya teman-teman, jangan kelamaan ngaduknya. Dan biasanya kalau untuk bikin choco chips kayak gini tuh, bikin cookies, untuk adonannya tuh disimpan dulu di dalam kulkas sekitar setengah jam gitu ya teman-teman, baru dipanggang. Tapi kalau untuk resep ini nggak perlu ya teman-teman, ini bisa langsung dipanggang, jadi nggak perlu nunggu-nunggu atau nggak perlu masukin ke dalam kulkas. Nah barusan tadi saya udah masukin choco chipsnya, tapi saya mix ya teman-teman sama dark coklat, itu yang udah saya potong-potong kecil-kecil biar nanti ada rasa coklatnya gitu, nyoklat banget gitu ya teman-teman. Oke deh, ini kalau saya karena mau dijual, jadi ini untuk adonannya saya timbang-timbang dulu ya teman-teman. Ini saya nimbangnya per porsinya itu 40 gram, karena nanti dia tuh kan akan ngelebar ya teman-teman. Nah ini untuk loyangnya ini tuh saya alasin pakai baking paper. Itu saya pakai sendok sayur. Sebenarnya tuh lebih enak lagi kalau punya kayak sendok buat scoop ice cream gitu ya teman-teman, cuman saya nggak punya. Tadinya mau pakai sendok biasa tapi kayak kurang ngebulet gitu. Sakarep mulai Yulia. Jadi ini ya teman-teman, dipanggangnya berjarak aja kayak gini, karena nanti dia akan bleber gitu ya teman-teman, akan melebar. Cuman ini salahnya saya, ini kan baru pertama kali saya bikin ya teman-teman, itu naroknya jangan terlalu deket juga sama pinggir-pinggirnya, karena pas udah jadi punya saya tuh mentok ke pinggir loyangnya, jadi dia tuh nggak ngebulet gitu hasil akhirnya. Tapi tetap aja naroknya harus berjarak kayak gini ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan sama kondisi berapa banyaknya atau berapa besar adonan yang mau kita panggang gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lanjut ya teman-teman, mau saya panggang di suhu 160 sampai 175 dengan durasi 30 menit ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah jadi, tapi jangan langsung diangkat gitu ya teman-teman, biarin dulu di loyangnya, karena dia tuh masih agak lembek. Cuman teman-teman jangan khawatir kalau si ini hasil cookiesnya ini kok lembek gitu, nggak apa-apa, nanti lama-lama dia juga akan mengeras sendiri kok teman-teman. Nah ini nih itu yang untuk cookiesnya yang tadi saya bilang, dia tuh mentok ke dalam ke pinggir loyangnya, jadi tuh ada yang penyok gitu, jadi nggak lucu. Saya maunya tuh yang bulat kayak gini nih, yang kayak yang lain. Alhamdulillah ini udah jadi. Terus saya lanjut manggang untuk cookies yang lainnya. Nah ini saya mau kasih lihat hasilnya. Nah ini nih yang mentok, jadinya nggak bulat ya teman-teman. Nah ini tuh hasilnya benar-benar chewy, soft gitu ya teman-teman, dan ini saya makannya masih anget-anget gitu, jadi masih ada coklat yang kayak lumer gitu, Masya Allah. Dan ini tuh rasanya enak banget, cocok banget buat pendamping kalau kita minum kopi. Saya udah gak minum kopi, tapi kalau minum kopi yang pahit tuh ya teman-teman, ini tuh enak banget karena ini rasa cookiesnya tuh manisnya pas gitu. Atau kalau mau minum teh juga bisa sambil ngeteh gitu ya teman-teman, tapi nggak usah banyak gulanya karena ini cookiesnya juga udah manis gitu ya teman-teman. Jadi kayak buat pendamping buat tea time sore-sore atau pagi-pagi, atau teman-teman ini juga
bisa buat bekal anaknya sekolah juga enak, buat cemilan di rumah juga enak, buat jualan apalagi. Karena alhamdulillah udah 2 kali saya jualan ini, rasanya alhamdulillah habis gitu ya teman-teman, habis terjual, Masya Allah. Dan udah selesai bikin dagangannya. Dagangan yang lain udah nggak saya record karena udah pernah bikin ya teman-teman. Nah ini lanjut saya udah sore harinya. Jadi tadi pagi saya tuh udah masak menu ini, tapi ternyata alhamdulillah suami suka banget dan dia pengen lagi buat makan nanti malam gitu. Jadi ya udah akhirnya saya masak lagi. Padahal sebenarnya saya tuh paling jarang masak gitu ya teman-teman di sore hari atau malam hari gitu. Saya selalu masaknya tuh sehari ya sekali aja, dari subuh itu masak udah nggak pernah masak lagi karena biasanya suami tuh udah jajan gitu, jadi malam nggak makan, atau menu yang tadi pagi pun masih ada gitu, jadi ya udah makan makanan yang dari pagi gitu. Tapi karena ini udah habis gitu ya teman-teman, yang dari tadi saya masak tuh udah habis, jadi saya masak lagi. Nah ini tuh saya alhamdulillah beli ayam. Di sini ayam untuk sekilonya tuh harganya 32.000 ya teman-teman. Nah ini tuh saya beli ayam, terus mau saya goreng pakai tepung. Nah ini tepung dari pemberian dari kantornya suami ya teman-teman, dan ini saya mau ngabisin stoknya. Jadi mau saya asam manis gitu. Jadi untuk ayamnya saya goreng tepung, terus nanti dilumurin saus asam manis. Nah ini tuh bombaynya juga hasil setengahan tadi pagi ya teman-teman. Jadi ini saya pakai bawang bombaynya setengah, terus pakai bawang putih 1 butir aja. Sebenarnya seneng aja ya teman-teman di request suami, apalagi dia tuh suka banget sama makanan yang kita masak gitu, kayak ada rasa lega gitu, kayak walaupun capek tapi seneng gitu karena yang dimasakin menikmati gitu. Tapi terkadang saya suka males kayak udah capek gitu seharian gitu, masa harus masak lagi gitu. Cuman ya udah kita nikmatin aja, insya Allah jadi pahala ya teman-teman buat kita. Nah tadi wajannya saya panasin dulu ya teman-teman sebelum saya masukin minyak gorengnya. Nah ini saya masukin ayamnya, ini minyak gorengnya tuh udah panas ya teman-teman, cuman setelah itu apinya saya kecilin karena biar si ayamnya itu mateng sampai dalam gitu, bener-bener mateng merata gitu. Karena kalau apinya terlalu besar nanti ayamnya udah gosong duluan, dalamnya belum mateng. Kenapa wajannya saya panasin dulu ya teman-teman, karena ini wajannya bukan wajan anti lengket. Jadi kalau wajannya langsung kita masukin minyak goreng gitu, biasanya si ayam atau apa yang kita goreng itu suka lengket. Tapi kalau wajannya kita panasin dulu sebelum dimasukin minyak, insya Allah tuh nanti yang kita goreng atau nih ayamnya itu nggak bakal lengket gitu teman-teman di wajannya. Begitu juga kalau lagi goreng ikan, saya juga suka gitu. Biasanya kalau langsung saya masukin minyak goreng itu biasanya biasanya tuh si ayam atau si ikannya tuh lengket di penggorengannya teman-teman. Jadi ini tuh udah saya terapin beberapa kali dan alhamdulillah tuh berhasil gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk ayamnya ini insya Allah udah mateng sampai dalam ya teman-teman. Dan ini lanjut saya mau bikin sausnya. Terus ini saya kurangin dulu minyak gorengnya ya teman-teman. Terus itu remah-remahan hasil dari tepungnya nggak saya buang, biarin aja. Nanti biar ikut kemakan, wong juga enak gitu ya. Nah ini bawang bombaynya sama bawang putihnya lanjut langsung saya tumis sampai benar-benar mateng ya teman-teman. Sebenarnya ini masak tuh benar-benar simple, gampang banget, udah cemplang-cemplung gitu, nggak ada yang perlu diulek, nggak ada yang perlu di blender, pokoknya udah tinggal tumis-tumis, terus tinggal masukin saus-sausnya aja gitu ya teman-teman. Simple aja, tapi alhamdulillah suami suka banget gitu. Nah ini tuh lanjut saya mau masukin pakai saus sambal, saus cabe, dan terima kasih buat temen yang mbak siapa yang kemarin udah komen kalau pakai sausnya itu atau pakai kecap pakai merek yang Indofood atau merek apa tuh satunya lagi
Aduh lupa. Tapi saya tahu yang warna putih itunya, logonya putih merah kalau nggak salah. Duh lupa apa namanya, tapi saya selama ini tuh, oh Sedap, merek Sedap, kecap Sedap ternyata ada ya. Karena saya nggak terlalu udah fokus sama satu resep, satu apa namanya merek yang saya suka. Jadi saya tuh nggak pernah inget lagi kalau ada brand lain gitu. Tapi makasih banget buat Mbak yang udah komen waktu itu, terima kasih banyak. Tapi saat ini saya belum beli cabenya. Aduh ini ngomongnya udah ngelantur. Saat ini saya belum beli kecapnya karena stok yang lama masih ada, jadi saya belum habisin gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini saya kasih seasoningnya, saya kasih gula, terus juga garam. Nah ini saya kasih lada, sama kasih kaldu ayam. Udah, terus tadi saus sambal, saus tomat, terus dipakein air dikit gitu ya teman-teman. Ini udah simple banget lah. Dan suami suka. Lagi-lagi diulang lagi omongannya. Udah buntu mau ngomong apa lagi. Oh namanya Mbak Irma Septia. Jadi tadi barusan saya ngecek dulu siapa nama mbaknya yang komentar yang udah bantu saya untuk kira-kira pakai produk apa ya teman-teman yang nggak diboikot untuk kecap, dan beliau merekomendasikan kecap merek Sedap atau merek Indofood gitu. Dan tadi barusan saya juga dapat komenan dari channel YouTube Dapur Ibu RT, juga beliau bilang kalau apa namanya kecap beliau malah mau pakai yang merek-merek produksi lokal, tapi kayaknya beliau belum tahu mau merek apa. Nanti tolong di-share ya Mbak. Dapur Ibu RT kira-kira pakai kecapnya merek apa. Terus beliau juga rekomendasiin untuk cuci baju, cuci piring, ngepel, katanya beliau pakai lerak gitu. Jujur saya belum pernah tahu, belum pernah coba apalagi. Makanya saya mau coba cari tahu, katanya lebih bersih, lebih keset gitu. Teman-teman udah ada yang pernah nyoba pakai lerak atau sama kayak saya baru tahu gitu ya. Nanti deh insya Allah. Makasih ya Dapur Ibu RT untuk rekomendasinya. Terus untuk kecapnya siapa tahu aja boleh di share. Kira-kira kecap apa yang merek produk lokal yang bisa di share, nanti saya mau coba juga. Dan alhamdulillah ini masakan satsetnya udah jadi. Nah ini saya pakai mangkok yang tadi saya pakai buat nirisin ayam ya teman-teman, jadi masih ada minyaknya dikit. Dan ini alhamdulillah masakannya udah jadi, tinggal nunggu suami aja pulang. Walaupun nanti pulangnya agak malam gak apa-apa, saya tetap nungguin biar makan bareng, karena makan bareng lebih enak daripada makan sendirian. Kalau ngeliat suami makan lahap tuh saya jadi ikutan lahap gitu teman-teman, biasanya gitu. Kalau saya lagi kurang nafsu makan, ngeliat suami makan tuh rasanya ngalah-ngalahin nonton Tan Boy Kun gitu ya kalau lagi makan. Jadi makanya saya sempat bilang coba deh kamu bikin channel YouTube makan-makan gitu ya, mukbang gitu. Karena kalau ngeliat dia makan tuh saya jadi ikutan nafsu makan gitu. Dan lanjut ini saya mau bebersih dapur ya teman-teman. Itu wajan gede habis dipakai buat bikin makaroni, bikin dagangan juga. Terus tadi ini kan goreng ayam, terus bikin bumbu tuh ada yang nyiprat-nyiprat gitu ya teman-teman. Jadi langsung saya lap-lapin kayak gini, karena insya Allah kalau tiap hari dibersihin, jadi kalau apa namanya kalaupun kotor juga nggak terlalu kotor yang banget gitu ya teman-teman. Apalagi dapur saya tuh dominan warna putih gitu ya, jadi kalau ada kotor tuh kelihatan banget. Cuman ini saya ngebersihinnya lap-lap kompor, lap-lap meja dapurnya aja, saya belum nyuci peralatan dapurnya karena kayak udah capek banget gitu teman-teman. Dan biasanya alhamdulillah suami tuh yang biasanya langsung bantuin untuk nyuciin peralatan dapur yang ada di rumah gitu ya. Dia nggak pakai nanya, nggak pakai apa gitu ya, langsung udah inisiatif untuk nyuci peralatan dapur yang ada di sink gitu. Dan oke deh teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel YouTube saya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih, nggak bisa ngebalas apa-apa selain doa agar kebaikan datang kepada teman-teman semua. Dan mohon maaf juga ngomongnya belepotan. Dan mohon maaf juga ya teman-teman kalau ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.